Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna rabbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ibadallah, awalan usikum wa nafsi bittaqallah azza wa jalla. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Hingga detik ini, menit ini, Allah masih senantiasa membimbing kita, mengokohkan hati kita di atas jalannya. Terutama pada saat sekarang ini, ya, zaman-zaman yang penuh ujian dan cobaan terhadap khususnya kaum muslimin di negeri kita. Maka jamaah sekalian, marilah senantiasa kita selalu mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat itu adalah menuntut ilmu. Ya, ini menuntut ilmu. Ini nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena tidak semua Allah memberikan nikmat ilmu pada setiap hambanya. Hanyalah orang yang dikehendakinya, ya, yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang itu baik, maka Allah akan pahamkan ia agama. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik hadis ini adalah barang siapa yang dikehendaki kejelekan oleh Allah, Allah akan jauhkan dia dari majelis ilmu. Ini pemahaman mafhum mukhalafah dari hadis ini. Maka beruntunglah, berbahagialah para ikhwah, jamaah sekalian, akhwat, ya, yang hadir di majelis ilmu. Karena itu merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita pertahankan. Ya. Baik. Demikian juga jamaah sekalian, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Taib, untuk menghargai waktu, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas, mempelajari, ya, seputar tentang puasa Ramadan, yang mana insyaallah bulan Ramadan sebentar lagi, ya, akan menjemput kita. Tinggal menghitung hari. Nah, oleh sebab itu mempelajari tentang kaitannya dengan puasa Ramadan adalah merupakan keharusan, ya, merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ya, karena orang, ya, ibaratnya beramal tanpa ilmu
Ya, ibaratnya seseorang berjalan di tengah kegelapan gelap gulita tanpa punya cahaya. Ya, bagaimana bisa berjalan seseorang tanpa ada petunjuknya, tanpa melihat? Begitulah ibaratnya seseorang ketika dia beramal tanpa sebuah ilmu tentang amalan tersebut, besar kemungkinan dia akan tersesat. Amalan yang diamalkan adalah amalan yang tidak diridai oleh Allah. Maka ini pondasi dasar amal adalah al-ilm. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu baru berkata dan beramal, sebagaimana Imam Bukhari menempatkan dalam kitab sahihnya, ya, ala ilm qabla qaul wal amal. Ilmu dulu baru beramal, berkata baru beramal. Makanya ini sekali ingatkan bahwa orang yang tidak punya ilmu ibaratnya dia berjalan di tengah kegelapan malam tanpa ada petunjuk dan cahaya. Maka tidak mungkin sampai ke tujuan. Tidak mungkin dia bisa melihat mana yang jalan yang baik, mana yang ada lubangnya dan seterusnya. Maka itulah gunanya ilmu. Ilmu adalah pelita, cahaya bagi seorang. Tanpa ilmu tidak akan bisa apa-apa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini insyaallah ya kita akan pelajari seputar tentang puasa Ramadan. Baik. Yang pertama harus pahami bahwa puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ma'ruf, sudah tahu artinya. Ya, ini telah diwajibkan atas kalian. Apa yang wajibkan? Berpuasa. Ya, berpuasa. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang lain, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah, wa iqamus salat wa ita'iz zakat, apalagi wal hajj wa shaum Ramadan. Ini puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban. Maka ittifaqul ulama berijma, sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan atau ragu atas kewajibannya, maka dia telah kufur. Sepakat ulama bahwa siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, bahkan syak, ragu akan kewajibannya, dia telah kufur. Ya, telah kufur, artinya mengingkari kewajibannya. Makanya jemaah sekalian, bahwa puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Nah, ini kepada siapa yang wajib puasa Ramadan? Kepada siapa yang wajib puasa Ramadan? Orang muslim al-aqil, yang berakal. Apa lagi? Ya, balik. Akil, balik sudah dipahami balik ya. Jadi ada orang Islam, dia berakal, bukan hilang akal,
hilang akal berarti dapat fungsi akalnya, berarti dia orang gila. Yang kedua, bukan anak kecil, ya, apalagi ini yang wajib ini. Siapa yang wajib? Muslim yang wajib. Terus, tidak dalam keadaan musafir, ada yang mukim. Karena orang musafir tidak dikenai kewajiban puasa, haknya dia berbuka. Ya, itu orang musafir. Apalagi setelahnya seorang perempuan bukan dalam keadaan haid dan nifas. Siapa lagi? Sehat, tubuhnya kuat, mampu, punya kemampuan, wajib. Jadi siapapun dalam keadaan seperti ini, dia kena kewajiban puasa Ramadan. Siapa meninggalkannya, maka dia kena iqab. Ya, dosa. Apa makna wajib? Jika dikerjakan dapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapat dosa, iqab. Ya, jadi jemaah sekalian, bahwa ini insyaallah nanti lebih rinci dijelaskan lagi. Wah, secara umum yang diwajibkan berpuasa ya Islam, balik, akil, mukim. Ada? Apa lagi? Ya, jarak kemudian nifas dan ya dia mampu ya. Ya, mampu. Ini bukan dalam keadaan ada uzur. Ya. Baik. Nah, ini jemaah sekalian, ini yang pertama harus pahami bahwa puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban ya, sebagaimana siapa yang wajib ya bagi setiap muslim yang terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, dalam ayat ini dipahami jasanya bahwa tujuan pensyariatan puasa ya bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tapi akhirnya di sini adalah la'allakum tattaqun, untuk meraih derajat takwa, yang mana takwa merupakan derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, ukuran seseorang adalah takwanya. Ya, maka dengan puasa Ramadan ya insyaallah ya bisa meraih derajat ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga hikmah ya yang bisa dipetik dari puasa Ramadan, adanya puasa adalah kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita berpuasa merasakan yang namanya kelaparan, ya, dahaga. Ya. Kita merasakan bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai kecukupan dalam mencukupi kehidupannya. Dalam hal makan itu susah. Tiap hari kadang cuma sekali makan, bahkan tidak makan dalam sehari tersebut. Dan ini bisa melahirkan kita bisa mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasakan apa yang dideritakan orang yang kurang mampu, yang ditakdirkan oleh Allah kurang dalam hal perkara duniawi. Ya. Sehingga melahirkan dalam diri kita ya bisa menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan harta kita, rezeki kita? Begitu melimpah Allah berikan, ya, maka tidak ada salahnya, bahkan merupakan keharusan keluarkan zakatnya. Keluarkan, ya, bersihkan harta kita. Ya, harta kita yang punya kelebihan itu bukan hak kita, tapi
Siapa punya? Mereka yang dari orang fakir, miskin, yang membutuhkan serba kekurangan. Maka ini jemaah sekalian, ini bisa dengan puasa. Kalau kita bisa berpuasa, bisa memahami ini, hari insyaallah, ya, maka ini bisa menjadi kita hamba yang bersyukur. Nah, yang berikutnya jemaah sekalian, bahwa dalam hal ini orang yang berpuasa itu seluruh 3 jenis kesabaran itu ya bisa melatih dirinya untuk bersabar. Karena sebagaimana para ulama jelaskan bahwa kesabaran itu ada 3 jenis. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, ya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, as-sabru ala al-musibah, al-bala, sabar dalam menerima musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berpuasa memiliki ini. Ya, bagaimana dia sabar dan mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Karena merupakan ibadah. Ya, orang yang tidak memiliki kesabaran tidak mungkin dia taat beribadah kepada Allah. Ya. Orang yang tidak memiliki kesabaran tidak mungkin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk taat kepada Allah butuh kesabaran. Yang namanya kesabaran bagaimana taat kepada Allah? Tidak pernah mengeluh. Ya, tidak pernah mengeluh. Selalu tunduk dan taat pada perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Tidak banyak protes. Itu namanya sabar. Ya, kenapa harus berpuasa lagi? Kenapa begini? Ya, tidak sabar. Kenapa harus sholat? Kalau muncul kata-kata seperti ini, ngeluh dalam kata kepada Allah, maka tidak sabar. Bisa jadi dia meninggalkan ya ketaatannya. Dan yang kedua, ini sabar dalam meninggalkan maksiat, jemaah sekalian ini. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang yang bersabar itu, orang yang berpuasa itu bagaimana dia bisa bersabar meninggalkan maksiat? Orang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Seluruh anggota tubuhnya itu bisa melatihnya ya untuk meninggalkan dosa, maksiat. Ini jemaah sekalian. Ya. Nah, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan ya, melatih diri untuk meninggalkan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak. Di dalam bulan Ramadan asalnya makanan itu apa? Halal. Ya kan? Halal. Minuman halal. Di dalam bulan Ramadan dia bisa meninggalkan itu. Perkara yang halal saja dia bisa tinggalkan dalam bulan Ramadan. Ya, apalagi perkara yang haram. Ya, ini jemaah sekalian. Bahwa dalam Ramadan asalnya makanan minuman itu adalah halal. Jima itu adalah halal. Tapi di dalam Ramadan diharamkan. Ya. Makanya jemaah sekalian, apalagi perkara yang merupakan perbuatan dosa, lebih wajib untuk dihindari. Ya, lebih diharuskan untuk kita ya hindari diri kita dari maksiat. Ya, jangan dalam bulan Ramadan hanya kita bisa menahan diri kita dari lapar dan dahaga saja, tapi dari dosa kita tidak bisa lepas. Mata terus berbuat dosa, telinga terus berbuat dosa. Ini ya masalah. Jangankan itu, bahwa sekali ingatkan bahwa perkara halal saja ya dalam Ramadan yang diharamkan itu dijauhi. Apatah lagi memang yang sudah jelas haramnya, ya hendaklah berusaha untuk menghindarinya. Makanya jamaah sekalian, bahwa dalam Ramadan ini ya mendidik kita untuk terus bersabar. Orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, bersabar menerima bala musibah. Kelaparan, lapar, haus itu kan musibah yang menimpa. Ya kan? Musibah, sabar. Ya, sabar tahan lapar, tahan dahaga.
Ini mendidik kita untuk sabar. Ya. Ya, coba bagaimana dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita tidak makan, tidak minum. Sabar. Ya kan? Sabar kan? Sabar tidak minum kan? Ya, maka ini jemaah sekalian, orang yang berpuasa itu mendidik kesabaran itu. Makanya setelah Ramadan bagaimana bisa bersabar? Ya, tidak dapatkan makanan jangan marah-marah. Ini jemaah sekalian ya. Ini harusnya kita ya tekankan bahwa orang yang berpuasa dalam Ramadan itu melatih kesabaran. Ya, sehingga nanti kalau bulan Ramadan ya memudahkan. Ya, thayyib. Terkait dengan ini ya, puasa Ramadan ada beberapa poin catatan kecil ya untuk dipelajari. Yang pertama, bagaimana menentukan awal dan akhir Ramadan. Ya. Awal dan akhir Ramadan. Nah. Ya, sebagaimana ma'ruf dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Jadi ukuran batasan untuk menentukan ya awal Ramadan dan akhir Ramadan atau 1 Syawal adalah dengan melihat hilal, munculnya bulan, dilihatnya bulan baru. Ya, ini fa idza ra'aitumuhu fasumu. Ya, ketika kamu melihatnya berpuasalah. Nah, jadi ini batasan pertama adalah ketika jelas munculnya hilal. Nah, itulah ukuran masuknya Ramadan dengan cara melihat. Dengan cara melihat hilal bulan baru. Ini menjadi ukuran. Namun sebagian kaum muslimin, ada sebagian mereka berbagai cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Ada yang melihat pasang surutnya air, melihat pasang surutnya air. Ada penentuan terkait dengan yang lain, macam-macam lah. Ya, ada dengan perkara pakai hitungan perjalanan apa? Pakai hisab, pakai perhitungan, ya kan? Ada pakai perhitungan hisab. Maka ya, di sini jemaah sekalian, jumhur ulama, kebanyakan ulama mereka ya mengatakan bahwa yang paling tepat, yang paling rajih adalah dengan cara ru'yatul hilal. Melihat dengan hilal, bukan dengan yang lainnya. Ya, bukan dengan yang lainnya. Dan ini jemaah sekalian terjadi karena ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihatnya. Wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum, ketika hilal tersebut terhalangi oleh kalian, apakah lanjutan hadis Rasulullah SAW? Fakmilu salasina Sya'ban, sempurnakanlah Sya'ban jadi 30 hari. Ya. Ada pun hadis yang lain menuliskan bahwa faqdurulah, fa inkum alaikum faqdurulah, takdirkanlah, kira-kirakanlah. Maka di sini jelaskan para ulama bahwa yang maksudnya di sini adalah cukupkan
Sya'ban jadi 30 hari. Ya. Ini jelaskan para ulama. Cukupkan Sya'ban jadi 30 hari. Nah, terjadi pertanyaan. Ini masalah. Jika hilal sudah muncul, apakah wajib bagi setiap muslim di seluruh dunia untuk berpuasa? Kalau sudah ada orang yang melihat hilal, apakah kewajiban sudah dibebankan seluruh muslim yang ada di muka bumi ini? Ini terjadi khilaf ulama. Ya. Ada sebagian berpendapat bahwa ittifaqul matali, hanya satu matlak. Ya, artinya apa? Jika terlihat hilal di suatu negeri kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin sudah wajib berpuasa. Umpama di negara lain udah ada yang melihat hilal, maka kaum muslimin di seluruh dunia wajib mengikuti itu. Faman syahida minkum musyahrafal yasum. Barang siapa yang sudah menyaksikan bulan, maka dia berpuasa. Maka khitabnya ini, masuknya khitabnya adalah seluruh kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa jika terlihat hilal di suatu negeri, tidak ada keharusan negara lain untuk mengikuti hilalnya, karena setiap daerah itu mempunyai matlak tersendiri. Setiap negeri mempunyai matlak tersendiri. Ya, artinya Indonesia beda matlaknya Arab Saudi, Saudi Arabia, atau yang lainnya. Ya, ini juga ya mengatakan bahwa keharusan di situ maknanya bukan khitab secara umum, sebagaimana terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW ketika seorang sahabat tidak berpatokan kepada ru'yahnya sahabat yang lain, yaitu Muawiyah, tidak mencukupinya. Ya, ini menunjukkan bahwa berbeda matlak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi di sini para ulama menjelaskan kepada kita bahwa solusi keluar dari perselisihan permasalahan ini adalah dari hadis Rasulullah SAW, ya, Abu Hurairah, as-saumu yauma tasumun. Puasa adalah pada hari kaum muslimin berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Berbuka adalah pada hari kaum muslimin berbuka. Para ulama menjelaskan bahwa masuk ini adalah berpuasa ketika ya kaum muslimin secara umum berpuasa. Artinya apa? Puasa itu dikembalikan kepada pemerintah. Nah sini pemerintah ya yang berhak menentukan kapan masuknya Ramadan. Pahami? Ya, kalau andaikan ada seseorang yang sudah melihat hilal, diberitakan kepada pemerintah, tapi pemerintah tidak mengakuinya, apa yang terjadi? Ikuti pemerintah, berpuasa bersama kaum muslimin. Ya, puasa bersama kaum muslimin. Ini ya. Ini yang jadi saya sampaikan bahwa penentuan ru'yah hilal itu harusnya dikembalikan kepada pemerintah. Ini demi persatuan kaum muslimin. Ya. Kalau ternyata pemerintah salah dalam melijtihadnya, mana kira-kira? Ya? Siapa yang salah? Pemerintah sudah berusaha, namanya ijtihad, sudah berusaha.
Khair insyaallah tidak mengapa. Orang yang berijtihad dapat pahala dah. Salah maupun benar dapat pahala kan? Ialah orang berijtihad. Ya kan? Makanya jamaah sekalian ini maka kembalikan kepada pemerintah dalam penentuan hilal. Nah, ini untuk solusi keluar dari berbagai banyak perselisihan di antara para ulama. Ya, untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Ya, kembali kepada pemerintah. Ya, banyak yang bertanya, kapan masuk Ramadan? Di Saudi sudah berpuasa ini. Kembali solusi dari keluar itu kembali kepada pemerintah. Ya, pemerintah setempat demi persatuan kaum muslimin. Makanya jamaah sekalian ini yang penting kita pahami bahwa segalanya itu ya kembalikan kepada pemerintah. Ini dalam penentuan hilal. Ya, bukan orang perorangan atau per kelompok. Ya. Tapi tentang masalah puasa Ramadan dikembalikan kepada pemerintah. Ya. Ini jemaah sekalian ya. Karena nanti adapun kalau ada orang yang menganggap bahwa ittifaqul matali artinya satu matlak saja. Ya, kalau mau dia berpuasa khair, enggak mengapa. Ya, enggak mengapa. Ya, menunjukkan bahwa satu matlak saja insyaallah. Tapi ya nasihat pada ulama kita ikuti pemerintah. Ya, demi menjaga persatuan kaum muslimin. Ya, karena di negara kita ini kayaknya hanya di negara kita ini 2 kali lebaran. Ya kan? 2 kali. Di negara lain enggak ada mungkin. Ya kan? Makanya ini solusi dari ini semua ya kembali ke meskipun ada yang demikian ya. Allah alam bisawab, kita kembali kepada pemerintah lebih untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Terus ya, persoalan yang selanjutnya yang sering ya masih didapati adalah bagaimana mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Karena waktu kecil saya masih dapati kebanyakan orang tua itu mereka berpuasa sebelum Ramadan 2 hari atau sehari. Apa alasannya? Pak buka Ramadan. Ya, Pak buka Ramadan. Ini kata Rasulullah SAW, la tuqaddimu Ramadan bi yaumin aw yaumaini, tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, tidak boleh. Ya, ini larangan. Illa rajulun, kecuali seorang kana yasumu, dia punya kebiasaan berpuasa. Dia punya kebiasaan puasa. Falyasum, maka dia hendak berpuasa. Ya. Artinya apa? Ketika ada seorang punya kebiasaan berpuasa Senin Kamis, ya, Ayyamul Bid, ataukah dia puasa memang puasa Rajab, ya, atau puasa Sya'ban, puasa, maka ketika itu dia punya kebiasaan berpuasa, insyaallah tidak mengapa. Yang di sini yang dilarang adalah puasa yang tidak ada kaitannya dengan kebiasaan seseorang. Artinya dia puasa ya, sebagai tanda hati-hati umpama, atau sebagai pembuka Ramadan, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini jamaah sekalian bahwa tidak boleh mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang punya kebiasaan berpuasa. Ini masih banyak dijumpai di antara kaum muslimin, mereka berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan.
sebagai puasa pembuka Ramadan. Keliru. Ya. Terus ya, yang berikutnya adalah ya, hukum niat, ya, tabitun niat dalam berpuasa, ya, niat, ya, hukum niat puasa. Dalam niat puasa itu salah satu rukun puasanya harus berniat. Syaratnya niat harus dia berniat sebelum terbitnya fajar pada malam hari. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam, ya, qablal fajr fala siyama lahu." Ya, barang siapa yang tidak berniat pada malam harinya sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini berarti niat itu harus pada malam hari. Ini khusus untuk puasa wajib sebagaimana dijelaskan para ulama kita. Ada puasa sunnah, ya, sebagaimana dijelaskan para ulama kita bahwa itu boleh saja niatnya setelah terbit fajar, khusus puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, adakah yang bisa dimakan? Maka jawabannya tidak ada ya Rasulullah. Apakah Rasulullah SAW tanyakan? Apa jawabannya? Idzan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Ini sudah terbit fajar. Ini hukumnya boleh niat puasa sunnah itu sesudah terbit fajar. Adapun puasa wajib harus bermalam sebelum terbitnya fajar. Nah, ini ya waktu niat sebelum terbitnya fajar. Nah, sekarang dari sisi apakah disyariatkan tajdidun niyah, memperbaharui niat puasa Ramadan tiap hari? Ya, apakah disyariatkan memperbaharui niat tiap hari? Apa disyariatkan? Artinya apa? Apakah disyariatkan tiap malam harus berniat untuk satu puasa? Di sini khilaf ulama, ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Mereka menjelaskan bahwa pendapat yang pertama bahwa cukup satu niat saja, ya, pada awal Ramadan, ya, awal Ramadan, ya, karena innamal a'malu bin niat. Nah, paham? Pada saat awal pertama Ramadan, saya niatkan berpuasa sebulan penuh Ramadan. Niatnya benar nggak? Niatnya benar nggak? Benar niatnya tidak? Innamal a'malu binniyat. Niatnya benar berpuasa. Nah, bagaimana kalau dia sakit? Dia musafir? Tentu tidak cukup 30 hari, tidak cukup 1 bulan, tentu terputus. Apa? Perbaharui lagi niatnya. Itu jelaskan para ulama kita. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama benar tidak? Benar, sah, sahih. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa
niat itu harus tiap malam. Niat harus tiap malam. Alasannya apa? Karena apa? Puasa itu bukan satu kesatuan. Beda dengan puasa hari ini dengan esok. Batalnya puasa yang kemarin tidak berpengaruh puasa hari ini. Maka dia harus satu niat. Cocok enggak? Benar enggak? Pendapat yang pertama itu kuat, sahih. Pendapat yang kedua lebih ahwat, lebih hati-hati. Tergantung anak mana antum yang rojihkan hari insyaallah. Ya dari kata para ulama kita, dua-duanya hari insyaallah. Ya. Ya, mau antum amalkan yang pertama itu sah dari para ulama kita. Mereka menguatkan, banyak di antara para ulama menguatkan pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, hari insyaallah. Kalau antum lebih cenderung ke situ, hari insyaallah tidak mengapa. Jadi ini ya jelaskan para ulama kita dua-duanya boleh. Ya, kalau antum pakai pendapat yang pertama 1 bulan penuh itu sudah mewakili itu. Kalau antum mana umpama sakit musafir, iya perbaharui lagi. Jelas ini? Ya dua-duanya boleh. Nah, ini tentang masalah niat. Niat boleh tiap malam, boleh sebulan penuh. Tergantung mana yang mudah, ada yang sesuai kemampuan, sesuai ilmu antum. Ya, jamaah sekalian. Ya karena di sini tidak ada paksaan untuk mengikuti suatu pendapat, tapi itu sesuai dengan kadar keilmuan kita. Ya. Ya, thayyib. Dan yang berikutnya hukum at-talaffuz an-niyah. Ya, bagaimana hukum melepaskan niat? Melepaskan niat. Jelaskan para ulama kita bahwa la yustaratu, ya, tidak disyariatkan apa? Tidak diwajibkan mengucapkan melepaskan niat. Tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban melepaskan niat. Karena an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya, tempatnya di hati. Ya, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Raudatul Thalibin. Ya. Bab puasa, bahwa niat itu tempatnya di hati, tidak ada keharusan melepaskannya. Adapun ada beberapa sebagian ulama, ya, mereka menganjurkan melepaskan niat sebagai tanda untuk menguatkan apanya? Hatinya. Ya, untuk menguatkan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelasnya di sini bahwa sebagaimana jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahwa itu tidak ada keharusan untuk melepaskan niat. Kalau antum sudah bangun makan sahur, itu sudah apa? Udah apa? Niat, udah azam. Itu puasa besok, niat udah selesai. Ya, nggak usah, nggak ada keharusan. Jadi orang yang tidak melepaskan niat, puasanya sah tidak? Sah. Orang yang mengucapkan melepaskan niatnya, sah tidak puasanya? Sah puasanya juga. Jelas ya? Jadi jangan menyalahkan langsung, puasanya melepaskan niat dia. Enggak ya? Karena ada sebagian memang di antara para ulama, ya, yang menganjurkan melepaskan niat. Tapi ini ya pendapat yang kita, yang roji di antara jumhur ulama, ya kebanyakan ulama tidak ada keharusan untuk melepaskan niat. Tidak ada keharusan. Ya. Contoh, jadi semua perkara ibadah ya, semua perkara ibadah bukan cuma ibadah niat puasa,
niat sholat pun demikian. Ya, tidak ada keharusan melepaskan niat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jika ini lagi ya, apa ini? Ini terkait orang yang berpuasa ya. Saya lupa tadi. Jika ada seseorang yang mendapati baru sampai kabar bahwa di siang hari baru dia mendapatkan Ramadan, dia dari pingsan kah? Ya Mas ya? Balik kah? Pada siang harinya Ramadan, apa yang dilakukan? Dia kan tidak berniat. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Dia siuman pada siang harinya, balik pada siang harinya. Apa yang dilakukan? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia nahan untuk tidak makan minum sampai hari yang tersisa. Ya? Ada yang mengatakan bahwa tidak ada keharusan dia harus menahan karena dia tidak mendapati awal puasa. Jadi kewajiban dia harus qadha. Ya, meskipun dua-duanya harus qadha ya. Ya. Meskipun dua-duanya qadha. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jadi kalau seorang pingsan seharian baru siuman setelah maghrib, mana kira-kira puasanya sah enggak? Puasanya sah enggak? Enggak sah puasanya. Kan orang majnun, ya orang artinya orang pingsan. Ya dah? Oh, ya, tayyib. Nah, ini terkait dengan ini ya. Yang selanjutnya ya, hukum seseorang perempuan hamil al-murdi yang berpuasa. Ya. Apa hukumnya? Wanita hamil menyusui, apa hukumnya berpuasa? Ini terjadi khilaf ulama. Kalau wanita hamil, perempuan hamil yang menyusui, dia mempunyai kemampuan kuat tubuhnya dan tidak mengganggu janinnya, khair insyaallah lebih baik dia berpuasa. Nah, akan tetapi kalau dia khawatirkan dirinya dan janinnya, pendapat yang pertama, maka dia apa? Berbuka dan qadha. Ya. Dia boleh berbuka dan harus qadha. Ya. Yang ketiga di antara para ulama sebagaimana Ibnu Abbas dalamnya katakan bahwa wanita hamil al-murdi ya, dia berbuka dan tidak ada qadha. Ya. Tapi dia bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang pertama lebih hati-hati. Ya, paham ya? Pendapat pertama lebih hati-hati. Dia qadha puasa perempuan, ya, dia berbuka dan qadha. Ya. Terus kenapa? Karena ini disamakan orang yang sakit. Paham ya? Ya.
Sementara yang kedua, dia samakan dengan orang yang enggak mampu berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqu na'am. Ya, sama dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Ya, coba ini bisa dikiaskan, seorang perempuan hamil tiap tahun, perkaranya mudah atau berat? Tergantung orangnya. Kalau orangnya kuat, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau dia punya kelemahan, gimana kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Ya, pendapat yang pertama lebih ahwat, tapi pendapat yang kedua tidak boleh disalahkan. Benar, kuat juga. Ya sini, khair. Jadi ini ya mas kalian, ya tergantung mana yang kita kuatkan. Namun yang saya lebih cenderung kepada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Toyib ya. Selanjutnya ya ini yang banyak ya. Kapan waktu akhirnya boleh makan? Artinya kapan waktu terlarang untuk imsak? Ya, untuk imsak. Ini di negara kita ini ada itu jadwal apa itu? Imsakiyah. Ya. Di sini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Baqarah dijelaskan juga bahwa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Makan dan minumlah sampai jelas antara kalian benang hitam putih dari fajar. Hadis dijelaskan bahwa inna Bilal yu'adzin bilail. Karena Rasulullah SAW di zamannya Nabi ada dua muadzin. Ini kayaknya sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin ya di masjid-masjid. Ya, jelas ya. Sunnah Nabi itu ada dua muadzin. Subuh ya, subuh. Fajar kadzib, Bilal azan. Fajar sodik, siapa yang azan? Ibnu Ummi Maktum. Jelas ya? Jadi di sini dijelaskan bahwa Bilal itu azannya pada malam hari, belum fajar. Fakulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yunadi atau yu'adzin ya Ibnu Ummi Maktum sampai muazzin kedua azan. Jaraknya antara muazzin pertama kedua berapa? Qadru hamsina ayat. Sekitar 50 ayat Al-Qur'an dibaca. Berapa menit? Kalau baca sedang-sedang 15 menit kadarnya. Ya. Jadi ya mas kalian, jadi kapan boleh berhenti makan? Selama belum masuk fajar sodik masih boleh makan minum. Artinya apa? Selama belum azan di masjid, selama belum ada azan, maka masih boleh makan minum. Ini sedangkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak diantara kaum muslimin, diantara kita, mereka tidak mau makan lagi, ya, meskipun belum azan subuh, karena dikatakan udah imsak, bunyi gendang, bunyi ayam, ya. Jelaskan ya bahwa mungkin ya wallahu a'lam bishawab,
ya menempatkan imsak di situ mungkin sebagai ihtiyat. Hati-hati. Wawi lagi sekian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di situ menunjukkan ada larangan untuk makan, ini bertentangan dengan hadis. Hadis Rasulullah mengatakan, makan dan minumlah sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Karena Bilal azan itu pada saat masih malam hari. Nah sini masih bisa habis satu piring. Ya, insyaallah. Ini dan juga ya banyak di antara kaum muslimin juga saking kehati-hatinya makan sahurnya jam 3 malam. Iyalah, atau jam 2 itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Itu bukan waktu sahur ya. Ini banyak di antara takut ya kesiangan, akhirnya makan sahurnya jam 3, dibangunkan semuanya baru jam 3. Ya Allah, ini bukan makan sahur, tapi makan tengah malam. Sahur itu mendekati waktu subuh. Ini ya, itu sunnah. Makanya kebanyakan kaum muslim nggak memahami ini. Ini ya, terkait ini harus ya kita pelajari. Jadi itu ya, imsak itu mungkin ditempatkan untuk sebagai kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab. Imsak artinya menahan. Ya. Jadi ini wallahu a'lam bishawab. Ya enggak ada keharusan itu kalau bunyi bunyi sirine. Kadang-kadang bunyi sirine ya. Ayam atau gendang menunjukkan, berhenti makan. Ada seperti demikian. Ya mungkin ini wallahu a'lam bishawab sebagai kehati-hatian. Lagi sekian masuk waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW bahwa boleh makan minum selama belum azan subuh. Ya, jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini lagi ya yang poin-poin inti saja kita bahas ya, karena waktu kita terbatas. Insya Allah mungkin suatu waktu kita bahas lebih detail, lebih rinci tentang khilaf para ulama dalam masalah ini ya, karena khilafnya panjang. Yang mana lebih roji, Allah alam bisawab. Terus yang berikutnya ini jamaah sekalian, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa dan dia makan dan minum, falyatim shaumah, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Ya. Karena yang memberikan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini ya banyak di antara kaum muslimin juga tidak memahami ini. Ya. Terkait dengan ini juga bahwa seorang perempuan, ibu-ibu yang masak di dapur dan seterusnya, ini terkadang ada yang mengatakan bahwa makruh hukumnya mencicipi makanan. Apa itu makruh kah? Dibenci toh? Dibenci enggak? Perkara dibenci ya? Saya mau tanya, hukum mencicipi masakan di dapur boleh, haram, makruh atau gimana? Boleh. Sebagian mengatakan makruh karena mendekati keharaman. Ya, tapi yang jelas wallahu a'lam bishawab, yang roji itu tidak makruh, boleh saja selama tidak sampai ke tenggorokan. Yang salah kalau merasakan juga salah hukumnya, ada salah. Tapi kalau sampai hanya mengecap di lidah saja, khair insyaallah. Sampai di lidah saja, sekedar mengecap baru sudah selesai. Kan hanya mengecap, merasakan, bukan menikmati. Itu boleh, khair insyaallah. Dan mengapa? Ya.
Ada sebagian yang masih beredar, ya, mandi hukumnya makruh. Ya, saya katakan biar mandi 10 kali, insyaallah itu tidak akan mempengaruhi puasa. Tidak akan mempengaruhi puasa, insyaallah. Ya, mengapa ya? Ya, sekarang bagaimana kalau pakai pasta gigi? Hah? Pasta gigi untuk sikat gigi, makruh enggak? Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak. Boleh saja, selama tidak sampai telan. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, ini ya sekelumit dari hal terkait dengan puasa. Ya. Yang selanjutnya ini terkait, ya, saya sampaikan bahwa la yahillu ini terkait dengan haknya suami, ya. Ya, la yahillul al-mar'ah an tasuma. Tidak halal seorang perempuan berpuasa. Ini masuk puasa sunnah. Ya. Wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidak halal seorang perempuan berpuasa sementara ada suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Masya Allah. Ini ya mas sekalian, puasa adalah perkara apa? Ibadah. Ya, perkara ibadah. Ya, puasa sunnah. Perhatikan baik-baik, wahai para istri, perhatikan baik-baik di sini, bahwa ketaatan kepada suami lebih didahulukan dari ibadah sunnah. Bahkan tidak sah puasanya seorang perempuan tanpa izin suaminya. Ini begitu tingginya kedudukan seorang suami, ya, terhadap istrinya. Makanya jemaah sekalian perhatikan, bagi yang punya suami atau yang akan punya suami, perhatikan, dan harusnya ini kalau ada khutbah nikah, harusnya ini yang jadi bahan materi, agar nanti kalau tidak ada terjadi perceraian dan seterusnya, broken home dan seterusnya. Kenapa terjadi broken home? Karena antara satu sama lain, pihak istri dan suami tidak terpenuhi hak-haknya. Karena mungkin kebanyakan di antara kaum muslimin tidak memahami hak kedudukan suami atau istri. Ini jemaah sekalian, bahwa berpuasa saja itu haram hukumnya seorang istri berpuasa tanpa seizin suaminya. Ini perkara ibadah loh. Ya, perkara ibadah. Ya, apatah lagi memang bukan perkara ibadah. Kalau suami melarang ya jangan. Ketaatan seorang istri kepada orang tuanya dan terhadap suaminya yang mana didahulukan? Ya suami. Ya, ketika sudah menikah seorang perempuan, ya, berpisah pada orang tuanya, ya suami. Ini ya mas kalian perhatikan bapak ini. Ya, terjadinya banyak ya persoalan rumah tangga, perbedaan rumah tangga karena tidak mengetahui kedudukan dan hak masing-masing. Ya, maka ini ya perlu diperhatikan seorang perempuan. Bagaimana kedudukan suaminya, wajibnya ditaati. Ya, toyib. Kalau umpama istrinya sedang sholat sunnah, terus suami panggil, apa kira-kira? Sementara dia di dalam posisi rakaat terakhir, apa kira-kira? Seorang istri ini dalam keadaan dia sholat sunnah atau membaca Al-Quran, tilawah, tadarus, terus tiba-tiba suaminya manggil dia. Ini perkara ibadah.
Hah? Dihentikan sholatnya? Hah? Hentikan karena malu itu keharusan. Ya, taati suaminya. Ini kewajiban. Ini perkara ibadah ya mas sekalian. Apalagi memang bukan perkara ibadah. Ini harusnya perempuan memahami ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Nah, ini terkait orang yang berkeluarga ya. Ini juga ilmu bagi yang belum berkeluarga. Menjamah ya. Barang siapa berkumpul bersama suami istri qabla al-fajr, sebelum terbitnya fajar. Tiba-tiba terbit fajar, azan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba azan. Apa yang terjadi? Ketika itu hentikan. Selesaikan. Meskipun belum selesai. Ya? Meskipun belum selesaikan karena sudah azan. Kalau ternyata setelah selesai inzal, paham maksudnya? Khusus laki-laki. Ternyata ketika dihentikan inzal, nazal. Apa maksudnya? Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Artinya itu begini ya, saya lebih rincinya gini. Ketika berjima suami istri sebelum terbitnya fajar, tiba-tiba azan belum selesai. Apa yang dilakukan? Selesaikan dia. Meskipun belum selesai karena sudah. Paham? Setelah diselesaikan ternyata itu baru inzal. Paham? Inzal itu keluar. Paham ya? Paham ya? Insya Allah tidak mempengaruhi puasanya. Dan pengaruh puasanya. Puasanya sah. Pahami? Ya, ini ilmu baru untuk bagi yang mau menikah, akan berkeluarga. Jangan tinggal sedikit lagi gesok terus. Udah azan, batal puasa, masuk kena hukum Ramadan. Ya? Pahami? Ini jamaah sekalian ya, ini perlu pelajari. Tanggung. Ya nggak boleh. Ya meskipun ya ini ya jamaah sekalian perlu diperhatikan. Ya wallahu a'lam bishawab. Waktu ya. Sudah waktu ya. Kalau kita bahas terus ini enggak karena ada habis-habisnya. Misalnya mungkin suatu saat ya kita lebih rincinya ini. Yang jelasnya di sini apa terkait ya poin-poin penting untuk kita pelajari dalam Ramadan nanti insyaallah. Ya Allah alam bisawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari ikhwah sekalian sebelum kita masuk materi yang berikutnya. Ya. Mungkin dijelaskan tadi tentang seorang istri harus izin suami untuk puasa dengan puasa Ramadan sementara dia puasa wajib. Istri harus izin kepada suami kalau puasa. Puasa wajib. Puasa sunnah. Itu puasa sunnah tadi. Puasa sunnah. Saya jelaskan bahwa ini puasa sunnah. Ada puasa Ramadan enggak perlu ada izin karena kewajiban. Ya, Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Jadi yang dimaksud di situ adalah izin adalah puasa sunnah, ibadah sunnah saja. Kalau puasa wajib enggak. Ya, Allah alam bisawab. Kalau misalnya azan yang berbeda-beda, Pak. Azan berbeda-beda. Ya. Maksudnya yang terdekat kita pilih yang terdekat. Semuanya dekat Ustaz. Yang mana pilihan? sebenarnya bukan masalah dekat apanya. Allah
Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab. Ini Allah sebenarnya menciptakan, mudahkan sebagai tanda-tanda alam semesta. Ya. Makanya kita harus pelajari mana fajar shadiq, mana fajar kadzib. Ya toh? Kalau kita sudah pahami ini, umpama azannya itu kadang-kadang memang terlalu cepat. Belum terbit fajar shadiq. Apa cirinya fajar shadiq? Cahaya melebar tersebar macakkan nih. Tapi kalau fajar kadzib tidak, masih memanjang. Mungkin tapi masih memanjang. Tapi kalau fajar shadiq, tersebar cahaya. Apa fajar itu? Tapi kalau masih gelap, belum. Jelas ini? Jadi ya kita tidak berpatokan kepada azannya. Tapi tanda-tanda alam. Makanya seorang muazzin itu harus pahami bagaimana masuk fajar. Ya. Tapi biasanya kalau berdasarkan pengalaman, hari insyaallah ya, itu yang ditetapkan itu yang tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Apa yang Anda jual, tidak jauh beda. Tapi setidaknya lah kembali kepada ya alam. Ya Allah alam bisawab. Ya. Ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau sudah bersih dari haid tapi belum mandi pada waktu sah sudah masuk fajar? Tajib ya. Bersih dari haid mau puasa besok. Tapi belum masuk waktu fajar. Jadi gini, apa syaratnya puasa? Apakah harus bersih dari ya? Di sini nih ya, kalau seorang perempuan mendapatkan dirinya pada malam hari sebelum fajar dia bersih, ya belum mandi, maka keesokan harinya dia biasa puasa. Ada pemandinya, hari insyaallah dia untuk sholat. Ya, pahami? Karena tidak sah sholatnya tanpa mandi. Ya sini, pahami? Hari insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga orang junub. Orang junub, ya sebelum terbitnya fajar, ya hari insyaallah. Ya meskipun jam 6 baru mandi, puasanya sah nggak? Sah. Kecuali kalau tidak ada salat subuh. Kalau paham ya? Ada seorang ini, ya, tidak salat subuh dia, tapi junub dia, puasanya sah nggak? Tidak salat subuh, tidak salat zuhur, junub dia, puasanya sah nggak? Puasanya sah nggak? Saya air, tapi dia berdosa karena tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Ini saya rasa ini. Bagaimana hukumnya puasa Ramadan sedangkan masih ada hutangnya puasa hitam yang tahun lalu? Dipadu kali. Nah, ya itu yang beredar di tengah masyarakat. Tidak, insyaallah. Kalau masih ada hutang puasa tahun lalu, sebagian ulama mengatakan hendaklah dia memberikan ta'am, ya, makanan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini ya harus dia puasa, wajib puasa dia. Ya, apakah dia bayar hutangnya untuk bulan Ramadan ini? Tidak ya. Ya, dia harus ada hutangnya puasa tahun lalu, belum bayar, masuk Ramadan, tetap harus wajib puasa pada hari ini. Tidak boleh dia bayar hutangnya. Nanti dia lepas Ramadan bayar lagi. Ya, maka sebagian ulama kalau tanpa usul ya dosa dia, meninggalkan. Karena hutang itu harus dibayar. Ya, makanya ini barang siapa yang mati, ya, dia punya utang puasa, artinya dalam keadaan sakit dalam Ramadan,
terus dia meninggal, gimana kira-kira? Punya utang tuh? 5 hari dalam Ramadan dia meninggal, tidak puasa, apa yang dia lakukan? Bayar. Seorang ahlinya harus bayar. Nah, di sini jelaskan bahwa utang puasa ini para ulama menjelaskan bahwa semua berlaku untuk puasa wajib, kafarah, nazar, atau Ramadan. Ya, itu utang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana kalau misalnya orang yang puasa terlalu banyak sampai dia lupa berapa bertahun-tahun, bagaimana cara bayarnya? Jelaskan para ulama kita ambil dia perkiraan yang kuat. Perkiraan yang kuat, mana yang jumlah yang terkuat diambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena ini harus dibayar ya. Ya. Harus dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kan tidak semua umur kita diambil. Cukup kalau 10 tahun tidak pernah puasa, berapa bulan itu? 10 bulan. Ya harusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi sebelum kita ada satu lagi nih Mas. Bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan puji Tuhan semesta alam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, itu kan artinya begini ya Mas. Saya begini, bahasa itu susah untuk diterjemahkan. Apapun bahasa tidak bisa diterjemahkan. Hanya mencari padana yang sama. Baik, hanya untuk mencari kata-kata yang persis apa yang sama. Alhamdulillah, pujian. Ya, lillahi Rabbil, kepada Allah Rabb semesta alam. Insyaallah puji Tuhan bagi semesta alam. Insyaallah kalau diterjemahkan dalam masyarakat kan ya wallahu alam enggak mengapa enggak berpengaruh. Ya, kalau itu memang tapi itu khusus untuk bagi orang di luar ya Islam, kekhususan bagi mereka ucapannya demikian ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh kita menyerupai. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau hanya perkataan umum, insyaallah tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi seperti seorang wanita mendapat dirinya merasakan akan haid dengan tanda-tanda tapi belum keluar. Sudah ketika mendekati waktu maghrib tetapi belum nampak darah itu. Apakah dia membatalkan puasanya atau tidak? Iya, jangan dibatalkan karena belum ada tanda-tandanya. Belum ada, artinya yang menunjukkan itu keluarnya itu ya, yang menunjukkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ketika dia ke sholat, jangan dia sampai mencium bau kentut. Bukan anar dia tadi. Kira-kira. Kira-kira. Ambil yang yakin sampai mencium baunya, dengar, itu keyakinan. Selama tidak ada keluar ya jangan dibatalkan. Kalau sudah keluar ya sudah menunjukkan batal. Jadi semua sudah tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda gimana ya? Perempuan lebih paham, lebih tahu. Ya, tapi yang jelas di sini yang menunjukkan adalah keluarnya itu. Khurujud dar. Keluarnya darah. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, jangan dibatalkan. Ya Allah a'lam bishawab ya. Baik ya. Bagaimana untuk mengucapkan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, seperti kebanyakan instansi karena kebanyakan kita apakah mengganggu akidah kita Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk sementara saya belum bisa jawab.
Wallahu a'lam. Ya. Sudah ada ya? Ya, kita masuk ke materi selanjutnya.